Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya mau berbincang-bincang kembali, dan tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel Lorong Waktu. Saya ucapkan kembali terima kasih. Hari ini saya hanya bincang-bincang saja, bisa dikatakan flashback. Situasi dan kondisi bisa dikatakan hukum sebab akibat. Kalau di dalam Islam itu dikatakan pembalasan. Mungkin teman-teman tak lupa ya, pada bulan Mei 2021, yaitu pada bulan Ramadan, saya pun pernah memberikan rambu-rambu, yaitu larangan mudik. Hari ini saya akan coba memutar kembali video-video pada saat masyarakat berbondong-bondong untuk mudik ke kampung halaman. Silakan saksikan.
Itulah video dari masyarakat yang berbondong-bondong untuk mudik ke kampung halaman. Padahal di masing-masing wilayah ataupun jalur-jalur yang sering dilalui oleh para pemudik sudah disekat oleh pemerintah. Tapi apa daya, untuk menghindari kerumunan, ada sebagian wilayah yang memperbolehkan agar para pemudik boleh untuk melewati wilayah tersebut. Setelah itu, saya pun sudah memberikan sebuah rambu-rambu Lara dan Patih. Mungkin teman-teman lorong waktu sudah nggak heran ya dengan status saya itu. Apalagi saya memberi rambu-rambu itu di grup Facebook lorong waktu, simbol Lara dan Patih. Arti Lara yaitu dalam pandangan kejawen artinya tersendat-sendat, kehidupan tersendat-sendat atau sakit-sakitan, hidupnya kurang mujur. Lalu arti Patih artinya itu umur yang pendek. Semua berhubungan tentang rezeki, kesehatan bagian rezeki, mencari nafkah bagian rezeki. Lalu teman-teman heran, ada yang japri dan bertanya, ini simbol apa? Lara dan Patih. Kalau Lara hubungannya tentang PPKM darurat, simbolnya ke situ. Mencari rezeki pun agak tersendat-sendat karena ada aturan dari pemerintah yang harus kita ikuti. Dan kalau Lara pun hubungan dengan penyakit, yaitu naiknya jumlah positif corona. Dan untuk teman-teman dari tanggal 20 Juli hingga di bulan Agustus, harap lebih hati-hati lagi. Karena dari tanggal 20 Juli 2021 hingga memasuki bulan Agustus, itu simbol ada 4 elemen yang akan berperan aktif di sekitar kita. Yang pertama elemen api, yang kedua elemen angin, yang ketiga elemen air, yang keempat yaitu tanah. Kalau untuk elemen api ada 2 poin. Yang pertama yaitu akan ada fenomena alam berupa gunung erupsi. Dan poin kedua, kemarahan dari masyarakat mengenai situasi PPKM darurat. Itu poin ada 2 dari elemen api. Terus elemen angin, buat teman-teman harus lebih waspada karena akan ada angin besar yang akan menyertai kita semua. Bencana angin. Dan yang kedua, bencana air.
Ini yang saya khawatirkan, karena air ini ada beberapa poin fenomena alam. Salah satu tsunami, yang kedua banjir. Karena di Indonesia itu masih sebagian wilayah masih musim hujan, dan sebagian juga sudah musim kemarau. Dan bahkan pun saya sudah memberikan rambu-rambu untuk teman-teman lorong waktu, mau hujan atau kemarau. Karena apa? Masing-masing dari cuaca kemarau hingga musim hujan, karena power yang dihasilkan itu berbeda, bencana pun berbeda-beda. Lalu selanjutnya elemen tanah, yaitu gempa bumi. Karena dalam waktu dekat ini akan ada bencana alam berupa gempa bumi yang cukup lumayan besar. Bisa bayangkan dari teman-teman, dari elemen tanah dan elemen air. Dari gempa terjadi tsunami. Dari gempa disebabkan bisa juga dari gunung erupsi. 4 elemen ini lebih dominan. Jadi buat teman-teman harus lebih waspada dari tanggal 20 hingga di bulan Agustus. Karena bulan Agustus simbolnya 8, bulan 8, simbolnya energi, puncaknya energi. Jadi dalam situasi seperti ini, dari pemerintah dan masyarakat serba salah. Pemerintah membuat aturan keras, masyarakat ngeluh. Ya wajar saja. Mungkin teman-teman sudah memahami di dalam Al-Quran masih ada manusia pembangkang. Salahkah kalau Tuhan menegur kita semua dengan cara bencana alam? Jawabannya ada pada teman-teman semua. Ini yang saya khawatirkan di bulan 8. Energi, puncak energi. Dan bahkan saya pun pernah buat status 8,7 atau 7,8, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau musim hujan, gempanya itu 7,8. Tapi kalau musim kemarau 8,7, sama-sama besar, dan dampaknya pun sama-sama tsunami. Anggap aja seperti peribahasa buah si malakama. Jadi saya sarankan kembali buat teman-teman di Indonesia, dari tanggal 20 Juli 2021 hingga di bulan Agustus harap lebih hati-hati. Karena di tanggal 20 bertepatan dengan pasaran Jawa itu 10 Pahing. Pahing artinya itu dalam pasaran Jawa itu menghadap selatan.
Jadi buat teman-teman yang di pesisir pantai bagian selatan harap lebih hati-hati. Karena bencana air hingga bencana gempa bumi selalu menghantui kita semua. Jadi kesimpulan saya pribadi, memang pada dalam waktu dekat ini musibah bencana angin dari gempa bumi, longsor, banjir itu akan hadir di tengah-tengah kita. Tapi wow alam bisawab, bila mana gempa yang saat ini kita tunggu-tunggu cukup besar, wow alam akan menimbulkan tsunami. Jadi buat teman-teman masyarakat, haraplah bersabar, ikuti aturan dari pemerintah. Bila mana PPKM darurat diperpanjang, perpanjangan yang kedua ya, insya Allah memasuki akhir Agustus hingga di bulan September akan kembali aktivitas seperti normal. Pariwisata dibuka lagi, mal-mal dibuka kembali. Maka dari itu, sebetulnya pemerintah serba salah. Karena pemerintah itu ada 2 poin. Ekonomi atau kematian. Yaitu jumlah kenaikan dari corona. Apalagi sekarang variannya cukup ganas. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru-baru kali ini vaksin atau vaksin yang pertama, saya sarankan jangan minimal 1 hari ya, 1 hari jangan minum air es. Kenapa? Setelah kita vaksin yang pertama, lalu kita minum air es, tubuh langsung ngedrop, imun langsung turun. Pada saat tubuh ini baru kena vaksin yang pertama, tubuh itu harus beradaptasi dulu dengan cairan yang baru masuk dalam tubuh. Tubuh tiba-tiba berkeringat. Kalau kita minum air es, itu jantung, paru-paru bekerja secara ekstra, dan bahkan ada pembekuan dari darah pun ada. Maka ada itu saya sarankan buat teman-teman yang baru ingin vaksin yang pertama, setelah divaksin jangan pernah, ya minimal 1 hari lah nggak usah minum air es. Nah, untuk menjaga kekebalan tubuh, kalau saya sarankan dalam 1 hari cukup 2 kali minum air kelapa hijau. Bukan hanya rutin tiap hari minum air kelapa hijau terus, itu nggak bagus juga. Karena kita butuh mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Terus yang poin kedua, jaga pola makan. Yang ketiga, istirahat yang teratur. Dan yang keempat, pagi dan malam cukup minum 1 sendok madu. Ini untuk kekebalan tubuh ya, anggota fisik. Lalu untuk menjaga batin, agak selaras ya antara fisik dengan batin. Ya cukuplah melakukan hal-hal kebaikan, seperti halnya ibadah, puasa, sholat, zikir, sodako.
Yang penting dalam hal-hal kebaikan, agar supaya sinkronisasi antara fisik dengan batin itu sinkron. Energi yin dan yang dalam tubuh sinkron. Saya sarankan kembali, mulai tanggal 20 Juli 2021 bertepatan dengan pasaran Jawa yaitu 10 Pahing, harap lebih hati-hati sampai bulan Agustus. Bencana angin, gempa bumi, hingga bencana banjir itu akan datang secara tiba-tiba. Gunung erupsi pun akan juga ada di situ. Banjir, longsor, itu yang poin yang saya bisa sampaikan saat ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau saya membuat sebuah status pakai makna simbol. Karena saya selalu menggunakan simbol-simbol agar saya dan member-member lorong waktu itu ada berinteraksi tanya jawab. Tapi yang sifatnya sensitif, saya mohon maaf, saya nggak bisa saya sampaikan. Karena apa yang saya lihat itu bisa berhubungan dengan alam, bisa juga berhubungan dengan politik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.